jemaah sholat hidayah yang senantiasa Allah muliakan dan Allah berikan rahmat. Alhamdulillah wasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min al-syirki bika sayyi'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafara billahi shahidan. Alladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan Sabtu malam Ahad ini sudah masuk di 3 Sya'ban 1440 Hijriah dan baru tanggal 1 Februari 2012 ini. Kita bersyukur atas izin Allah, atas nikmat yang memberikan kepada kita masih bisa melaksanakan salah satu dari perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menuntut ilmu. Kita berdoa kepada Allah agar niat langkah perjalanan kita, dunia kita, ketika kita mengkaji dan mengajinya kita, selalu bersama dengan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, pengorbanan kita dari rumah atau dari tempat lain sampai ke musola ini, Allah beri, Allah bayar, Allah ganti itu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, nabi kita, rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, kaum muslimin dan muslimat, dan insyaallah yang berpada kita sebagai umat yang tetap istiqomah di jalan dan sunnah-sunnah. Kita berdoa kepada Allah agar di akhirat kelak nanti syaitan bersama dengan beliau akan diberikan kepada kita semua atas izin Allah, dan kita semua bisa dikumpulkan bersama dengan kuasa Allah di surga Allah di bawah pimpinan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja masuk bulan Sya'ban, artinya masih di awal-awal. Maka tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah Sya'ban sebagai bulan persiapan, dan ada 3 amalan khusus di bulan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi katakan dalam hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad yang hadis ini hasan, bahasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal manusia pada Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Inilah bulan yang di dalamnya amal perbuatan manusia diangkat kepada Rabb semesta alam. Ini yang harus menjadi penguat bagi kita. Kalau di bulan Sya'ban ini seluruh amal-amal ibadat orang-orang yang beriman itu diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam fikih dan juga ajaran Islam, kita tahu ada beberapa tempat yang saat itu amal diangkat, amal dilaporkan, ya amal diterima tanpa ada ijab. Kalau harian itu yaitu di jelang subuh, wal mustaghfirina bil ashar. Jadi itu pada saat itu doa dijabah, amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap pekan kita tahu yaitu di hari Senin dan Kamis, yaitu saat umat Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah puasa Senin Kamis.
Nah kalau tahunan ini adanya di bulan Sya'ban. Jadi hampir tiap hari sejak 1 Sya'ban sampai berakhirnya nanti, ya, apakah 29 Sya'ban atau kalau nanti nggak kelihatan bulan jadi 30, ya, disitulah amal-amal ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal kita itu, ya, diterima ataupun dikatakan di sana, ya, diterimanya, diangkatnya, dilaporkannya amal-amal kita di bulan Sya'ban ini. Satu bulan itu. Jadi ini, ya, kalau di luar ini, ya, ada harian yaitu di jelang subuh, ya, di waktu jelang subuh di sepertiga malam, di situ amal diangkat, dilaporkan. Kalau mingguan Senin dan Kamis, ya, pada saat umat Nabi Muhammad melakukan saum Senin Kamis. Dan pada saat tahunan adalah pada saat bulanan, ya, laporan bulanan itu di bulan Sya'ban hampir tiap hari selama 1 bulan. Nah untuk itu ada 3 amalan di bulan Sya'ban, yaitu 3 amalan khusus. Yang pertama, Nabi perintahkan kita untuk memperbanyak untuk saum sunnah, ya, boleh dibantu baca. Silakan bantu baca. Biar pakai tulisannya. Aku bersama Zaid berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya tidak melihat engkau berpuasa di 1 bulan melebihi puasamu di bulan Sya'ban." Rasulullah menjawab, "Ini adalah bulan yang diramaikan atas kebaikan manusia, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Di bulan inilah amal perbuatan manusia diangkat kepada Allah Ta'ala. Karena itu aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah, aku sedang berpuasa." Hadis riwayat An-Nasa'i. Terus. Lalu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, lam yakuni Nabi sallallahu syahran aksar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa sunnah di 1 bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Sungguh beliau berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Wasadaqa Rasulullah. Jadi amalan khusus yang pertama memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Sa'ad bin Zaid maupun dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Nah, para ulama juga menjelaskan tentang berpuasa, lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ini ada yang mengatakan puasa 1 bulan, ya. Kemudian ada juga yang orang, yaitu di puasa-puasa yang biasa kita lakukan, Senin, Kamis, dan Yaumul Bid, ya. Jadi itu yang senantiasa dilakukan di bulan Sya'ban. Dan dikatakan di sini Nabi kenapa melakukan puasa di bulan Sya'ban, karena berharap amal-amal yang dikerjakan, amalan yang dikerjakan, ibadah yang dikerjakan itu diangkat oleh Allah pada saat umat Islam, pada saat Nabi saat itu dan juga umatnya sedang dalam keadaan saum. Lalu juga ada keterangan lain, tidak 1 bulan penuh. Artinya 1 atau 2 hari sebelum Ramadan itu nggak boleh saum, ya, biar bisa membedakan antara Ramadan dengan Sya'ban, ya. Kemudian juga kalau seandainya dia biasa saum Senin Kamis, kemudian jatuhnya misalnya 2 harinya itu di hari Kamis, ya, itu masih boleh saum.
Misal di kalender global Sabtu Ramadan adalah Sabtu, berarti 2 hari sebelumnya adalah hari Kamis, itu boleh, ya boleh. Ya. Atau biasa sahur Nabi Daud tiba-tiba berakhirnya di hari Jumat misalnya, itu boleh karena sudah terbiasa. Ya. Lalu yang nggak pernah sahur, seandainya tidak dimulai dari awal-awal Sya'ban, dia sahur di pertengahan ke atas nggak boleh. Ya misalnya dia nggak biasa Senin sahur Senin Kamis, akan mulai di atas tanggal 15, nggak boleh. Ya pada saat melakukan sahur di atas tanggal 15. Tapi kalau udah biasa Senin Kamis dari awal, maka di atas tanggal 15 tetap masih boleh Senin Kamis. Itu dalam keterangan yang ada yang di keterangan yang lainnya. Silakan untuk bisa mengkaji mendalami lebih jauh lagi. Artinya jangan hilangkan kesempatan, minimal di sahur-sahur yang memang biasa dilakukan seperti Senin dan Kamis, dan juga nanti di pertengahan bulan Yaumul Bid. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua yaitu membayar hutang fidyah. Membayar hutang fidyah. Boleh dibantu baca? Gak apa-apa, Mustafa lagi. Aisyah merasa punya hutang puasa Ramadan. Aku tidak dapat mengumpulkannya kecuali di bulan Syawal karena sibuk melayani Nabi SAW. Masalah kalau ini juga bulan Sya'ban juga kesempatan bagi orang yang punya hutang. Wabil khusus adalah di sini penegasannya adalah perempuan yang biasa dia ada halangan kita melakukan ibadah sahur Ramadan. Maka ketika di bulan-bulan lain agak berat, ya kalau kata umur ini karena melayani suaminya terus, maka di Sya'ban ini kesempatan untuk melakukan qada Ramadan, ya melakukan qada ini. Namun kalau dari awal-awal bisa, nggak usah sabar, ya kan jelas di sana min ayamin ukhra itu, ya setelah Ramadan di waktu Syawal juga bisa menggantinya, Zulqa'dah juga, Dzulhijjah dan seterusnya. Ya namun di ujung, ya ketika memang sibuk melayani Nabi dan melayani suami dan yang lainnya, maka disabarkan kesempatan untuk bayar hutang yang masih ada, ya hutang puasa yang masih ada. Ini termasuk juga kalau bagi kaum laki-laki yang sakit, seandainya belum sempat diusahakan di bulan Sya'ban ini dijalankan puasa qada atau membayar hutang puasa, ya diusahakan, ya. Walaupun ada tafsir lain yang ayat ukhra, seandainya lewat lagi Ramadan berikutnya tidak ada masalah, ya namun itu terlihat adalah orang yang menggampangkan hukum Allah. Dia punya hutang dimundur-mundur terus, ya khawatir pada saat dimundur, ya kematian atau maut datang pada dirinya. Baik, yang ketiga memperbanyak amal soleh. Karena tadi dikatakan, aku kata Nabi ya di dalam hadis yang anak saya tadi, karena aku ingin saat amalku diangkat kepada Allah, aku sedang sahur. Nah maka di bulan Sya'ban ini kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Karena setiap hari itu diangkatnya amal-amal kita di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Apakah itu terutama dalam ibadah nafilah, sunah-sunah tambahan yang dicontohkan oleh Nabi, ya sholat malamnya, sholat rawatibnya, sholat duhanya, ya kemudian juga tilawah Al-Qur'annya, ya zikir dan doanya, sedekahnya dan yang lainnya. Yang terpenting adalah di situ harus mengikuti
contoh Nabi. Karena ketika tidak mengikuti contoh Nabi, dia tertolak. Alhamdulillah amal laisa alaihi amruna bahwa raddun. Siapa yang beramal yang tidak ada contoh dari Allah tertolak. Begitu pula dalam Ali Imran ayat 31 Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ya, katakanlah ya Muhammad, jika engkau mencintai aku, engkau mencintai Allah, ikuti aku. Ya, di sini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada Muhammad, kalau kamu cinta Allah, ikuti aku. Begitu pula di surat Al-Kahfi yang terakhir ya. Jadi di sana paman karena yurju al-qarabi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Barang siapa yang pengen ketemu sama Allah, ingin berjumpa dengan Allah, hendaknya dia beramal soleh dan jangan menyebutkan Allah dengan suatu dalam ibadah pada Allah. Wah, dikatakan beramal soleh di dalam tafsir ittiba rasul, ikuti Rasul. Ya, ikuti Rasul. Jadi bukan serta-merta apa saja dijalani. Kalau nggak ada perintah, nggak ada contohnya, ya sebaiknya jangan dilakukan. Karena yang namanya ibadah harus ada perintah. Ya, yang namanya ibadah harus ada perintah. Kalau ternyata kita melakukan itu tanpa ada perintah, maka apa yang didapat? Buka surat Al-Ghashiyah ayat 1 sampai 7. Mohon surat Al-Ghashiyah 1 sampai 7. Allah berfirman dalam Quran, ya kita tahu di sana dari tafsir ayat ini, ya, di mana wajah mereka pada saat nanti di hari kiamat tertunduk. Kenapa? Amilatun nasibah. Ya. Dan ditafsirkan amilatun nasibah, mereka sudah kerja keras dan payah, ternyata dapat taslanawar amiyah, dapat neraka. Itu ada beberapa penjelasan. Yang pertama adalah bagaimana kisah Khalifah Umar bin Khattab ketika bertemu dengan seorang hakim, seorang pendeta. Saat bertemu dengan pendeta, sahabat Umar menangis atau Khalifah Umar menangis. Sampai pendeta bertanya, kenapa kau menangis? Ya karena kasihan pada kau, kata Khalifah Umar. Kau udah bekerja keras, kepayahan, banding pulang, urusin umat dan yang lainnya, ternyata yang kau dapat adalah neraka. Itu tafsir yang ada tafsir yang menjelaskan. Lalu ada lagi tafsir yang menjelaskan adalah kenapa mereka sampai udah bekerja keras kepayahan dapat neraka. Karena pertama adalah mereka niatnya bukan karena Allah. Sesuai dengan surat 18 ayat 110 tadi. Niat ikhlas bukan karena Allah. Yang dikerjakan bukan karena Allah, karena yang lainnya. Yang kedua adalah enggak ikutin Nabi, enggak ikutin Rasul. Ya, kan Nabi menjelaskan kan Allah sunnah di kaum ini wa man radiba sunnah rasul. Barang siapa yang sunnah di umatku, yang tidak itu sunnah umatku. Bahkan juga Nabi menggaransi pada semua umat yang akan masuk surga. Namun tidak titik koma illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Yang taat padaku masuk surga, yang enggak taat padaku dia enggak mau masuk surga. Artinya jelas di sana bahwasanya amal soleh, amal ibadah di bulan Sa'ban ini harus mengikuti pada Rasul Muhammad SAW.
Ya, jadi nggak bisa membuat-buat cara-cara tersendiri. Yang pada sahabat ini juga banyak yang melakukan cara-cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu yang amalan di bulan Sya'ban. Ya, yang pertama adalah memperbanyak saum sunnah. Artinya jangan sampai kita kehilangan kesempatan minimal. Jadi saum Senin, Kamis, dan Yaumul Bid ini adalah kesempatan kita untuk menjalankannya. Jangan sampai opportunity kehilangan kesempatan ya untuk mendapatkan karunia Allah yang besar. Pada saat itulah amal-amal ibadah kita, termasuk juga sedekah kita, termasuk juga doa kita, termasuk juga sholat sunnah kita. Ketika saat sedang puasa, itulah yang dikatakan aku senang. Ketika amal-amal itu diangkat, aku dalam keadaan puasa. Ini. Baik, yang kedua adalah merupakan Sya'ban bulan persiapan. Saya memberikan sebuah ilustrasi, ya, seorang atlet olimpiade misalnya di sini, ya, seorang atlet, ya, seorang atlet olimpiade. Tentunya ketika dia akan melakukan pertandingan, ya, pertandingan di olimpiade, pasti jauh-jauh dari sebelumnya dia melakukan persiapan. Ya, melakukan persiapan. Bahkan setahun sebelumnya saya sudah melakukan persiapan. Walaupun dia di olimpiade sebelumnya adalah sebagai juara umum, juara satu maksudnya. Dia pemenang daripada pemenang olimpiade. Tetap dia mempersiapkan semua. Ya, kalau kita nggak mempersiapkan pasti dia akan tersingkir. Ya, sekalipun dia juara olimpiade dan ada pertandingan tingkat kecamatan aja misalnya, dia nggak latihan mungkin juga bisa jadi tersingkir. Ya, ini kalau dia tidak latihan. Maka disinilah persiapan itu penting. Yang pertama kita lihat persiapan yang dilakukan oleh atlet ini, dia berusaha untuk di sini mempelajari ya lawannya, ya, atau pesaingnya. Ini pasti dipelajari oleh dia. Dipelajari bagaimana yang namanya apa istilahnya SWOT-nya atau kekepannya, ya, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, ya. Ini SWOT, ngomongnya berat. Strength, weakness, wah susah. Yang biasa makan roti, ada roti nggak biasanya? Ya, yang biasa makan roti ngomong. Nah, pasti dia akan mempelajari bagaimana kekuatan yang ada pada pesaingnya ini. Dilihat itu kelebihan yang ada pada pesaingnya. Lalu juga dilihat ada titik lemah si pesaing ini. Apakah dia petinju, apakah atlet pelari, apa perenang, itu dilihat, itu dipelajari benar-benar. Ya, pelajari benar-benar dia pahami. Bahkan ilmu di dalam apa istilahnya atlet itu sendiri di bidangnya dia pelajari dengan benar-benar, sehingga tahu persis bagaimana ilmu yang ada, disiplin ilmunya, dan bagaimana juga bisa mempelajari lawan, kekuatan dan kelemahannya atau kelebihan kekuatannya. Dengan dia tahu kelebihan, maka dia memiliki peluang untuk menang. Dengan dia tahu kekurangannya, bisa jadi ini dengan melihat kelebihan, ini akan menjadi ancaman bagi musuhnya bisa kalah, atau ancaman bagi dia bisa kalah. Dengan melihat kekurangan di musuhnya, dia bisa berharap dia bisa menjadi pemenang. Ini tujuan mempelajari, ya. Maka itulah di sini juga dalam persiapan di Sya'ban ini kita harus memiliki yang namanya sakofah, ya, atau keilmuan. Ini harus kita miliki, keilmuan mengenai Ramadan. Jadi ini persiapannya, kita paham benar bagaimana rukun dan syaratnya, bagaimana yang membatalkannya, bagaimana makna saum itu sendiri. Itu yang harus kita pelajari.
Ya, makna saum itu sendiri asyal, al-imsak wal qaf wal syahid. Bagaimana yang membatalkannya, bagaimana juga ibadah-ibadah yang ada di dalamnya. Apa yang diimsakkan tadi ya, yaitu asyal, al-imsak wal qaf wal syahid. Manakan diri dari suatu. Ya bukan hanya makan minum di siang hari, bukan hanya jima suami istri di siang hari, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan penyakit hati, menahan ajawali seluruh anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan durhaka. Nah, jadi ini penting. Maka Allah mengingatkan kita di 17 ayat 36. Ini ayat yang sudah biasa dihafal karena ini bagi pemula yang sedang belajar. Allah selalu ingatkan, jangan ikut-ikutan. Walataku ma'laisalaka bihi ilmu. Jangan kalau itu suatu kalau nggak punya ilmu. Yang di dalam hadis yang dibacakan tadi akan tertolak. Ya, kalau nggak punya ilmu, ya itu bisa terombang ambing, mudah terombang ambing. Dan Allah katakan, ila saka wal basara ada belum ulaikakan al-rasulullah. Semua yang ada, pendengaran, kelihatan, hati, perasaan akan minta tanggung jawab. Begitu pula Allah katakan di surat Az-Zariyat ayat 1, ya alladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Ayat kelima, jangan dahului Allah dan Rasul dalam menetapkan hukum, dalam menetapkan aturan, ya dalam mengikuti ketentuan hukum yang ada. Jangan kamu dahuluin Allah, harus ada dasarnya, yaitu Quran dan Sunnah. Kayak ketika kita ada masalah, tinggal fa'in tanaza'tum perlu ila Allah wa Rasul. Kalau ada masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Wabil khusus ada dalam masalah saum Ramadan. Kan kadang-kadang ada istilah misalnya itu ya, mengenai hal yang apalagi tadi ya Pak Rusti ya, ketika itikaf, bagaimana nih itikaf? Apakah itikaf ini harus di masjid saja? Apakah boleh di musola? Apakah boleh di villa? Apakah boleh di pesantren? Apakah boleh di pinggir laut? Nah, itu kan juga kembalikan kepada Allah dan Rasul. Artinya di sini jangan dahului dulu Allah dan Rasul dalam membuat sebuah aturan ketetapan. Lalu yang kedua kita tahu, ya, tentunya di sini yang namanya atlet dia memiliki persiapan untuk mentalitas, ya, mentalitas untuk jadi pemenang, ya, untuk jadi pemenang, untuk menjadi sang juara. Ini harus punya mental. Kalau baru pelajari lihat wah lawannya kayaknya mati bakalan kalah udah, ya. Dia harus punya mental yang sangat kuat di sini, ya. Artinya makanya secara psikologis, ya, secara psikis ini benar-benar dijaga mental dari para atlet itu, ya. Kayak dia benar-benar diberikan terus semangat untuk menjadi pemenang, ya. Dan begitu pula kita harus pada saat masuki atau di bulan Sa'ban ini untuk masuki Ramadan, maka disinilah perlunya kita untuk tazkiyatun nafs, ya, tazkiyatun nafs, yaitu menjaga, memelihara, mensucikan daripada jiwa kita. Karena kita tahu ketika Ramadan nanti Allah hanya mau berjumpa, Allah hanya mau menerima, Allah hanya mau bertemu dengan orang yang bersih hatinya, ya, memiliki spiritual yang bagus, mental yang bagus. Ya, mental dalam hal ini kita tahu itu harus walaupun saling, ya, sebagaimana Allah katakan ya dalam surat As-Su'ara ya, surat 26-29, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, kecuali dia ketemu sama Allah dengan hati yang bersih. Dan surat 37 As-Saffat dijaga Allah bukan biqalbin salim. Ketika dia datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Makanya Allah katakan di surat As-Saff, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang bersih jiwanya. Kenapa?
Allah mau berjumpa. Satu Ramadan Allah udah mau ketemu kita. Tapi waqad khaba man dasaka. Rugi orang yang kotor jiwanya karena Allah nggak mau ketemu. Nah untuk itulah di Sa'ban ini kita belajar untuk saum, yaitu al-imsak wal kafu an sayd, menahan diri untuk meninggalkan yang namanya penyakit hati. Ya, apakah sombong, apakah dengki, apakah malas, apakah ngeluh, apakah kikir, apakah riya, dan yang lainnya. Ini bulan Sa'ban. Sehingga benar-benar di bulan Sa'ban ini mempersiapkan pembersihan jiwa kita untuk biar bisa Allah terima pada saat satu Ramadan. Allah udah mau menyambut kita, Allah mau menerima kita, Allah mau bertemu dengan kita, Allah mau mengijabah doa kita, Allah mau membalas ataupun menerima amal-amal ibadah kita. Ya, karena syarat amal tadi lihat karena Allah bersih benar-benar. Di antaranya adalah qalbu harus bersih. Jadi sama semua ibadah juga begitu. Sholat juga begitu. Ya, ketika kita akan sholat dan kita berusaha pada saat itu melihat kembali kesalahan kita. Kita minta sama Allah agar diampuni kesalahan kita. Kita berharap ketika kita menyatakan Allahu Akbar, saat itu Allah mau berjumpa dengan kita. Karena ketika sholat kita tahu ingatkan Allah fi sholat fa innahu yunajjiruka. Ya, jadi sungguhnya dikatakan oleh Allah di sana, ketika seorang hamba itu sholat, sungguh dia sedang ngobrol dengan aku, dialog dengan aku. Caranya apa? Hati bersih. Makanya kita kan nggak setil yakin, aku udah langsung Allah apa aja. Kita introspeksi dulu. Makanya introspeksi nggak mesti setahun sekali, nggak mesti pas saat di bulan Sa'ban. Hampir setiap saat minimal ketika kita akan bertemu dengan Allah di sholat. Ya, ketika kita akan menegakkan sholat bertemu dengan Allah, itu kita harus introspeksi kesalahan kita. Kita mohon ampun kepada Allah terhadap kesalahan yang sudah kita lakukan. Kalau sholat zuhur dari subuh sampai zuhur, kita mau sholat asar dari zuhur sampai asar, kita mau sholat maghrib dari asar sampai maghrib, apa kesalahan kita mohon ampun sama Allah dengan harapan kita bisa bertemu dengan Allah. Nah ini, ya, jadi ini yang Allah ingatkan. Nah, untuk itulah bagaimana caranya, yaitu di surat Al-A'la, pada Al-Qur'an tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh untuk orang yang bersihkan jiwanya itu dengan banyak berzikir, yaitu yang memperbanyak amal soleh di bulan Sa'ban ini. Kita tahu kan zikir bukan hanya baca lafaz, tapi ya tilawah Al-Qur'an adalah zikir. Ya, karena salah satu nama Al-Qur'an adalah zikir. Sholat juga adalah zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu aqimis sholata lidzikri. Toha ayat 14. Ya, kemudian juga bersedekah juga adalah zikir. Ya, membaca doa juga adalah zikir. Jadi ini yang diperintahkan oleh Allah untuk pembersihan kita di bulan Sa'ban ini. Perbanyaklah amal soleh. Ya, apakah itu ibadah nafilah yang udah dicontohkan oleh Nabi, itu kita jalankan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, kita tahu yang namanya atlet, ya, yang namanya atlet itu kan benar-benar itu memperhatikan bagaimana kondisi fisiknya. Maka asupannya dilihat, asupan yang ada pada dirinya dilihat. Kemudian juga waktu istirahatnya juga ada, waktu istirahat. Ya, ini juga diperhatikan. Ya, dan tentunya di sini adalah olahraga. Sehingga benar-benar dia sudah memiliki fisik yang prima untuk siap bertanding, untuk siap menjadi seorang juara kemenangan. Dan begitu pula kita di Ramadan. Di Sa'ban inilah persiapan fisik kita. Karena Allah selalu mengingatkan kepada kita di Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'ami."
maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Itu disuruh Allah mengingatkan kepada kita. Ya, Al-Baqarah 198 dan juga ayat yang lainnya, yaitu halalan thayyiban, yang halal dan juga baik. Ada hal belum tentu baik. Terutama bagi orang yang sudah ada kondisi penyakit, ya. Ini baru apa-apa kan, ya siap-siap saja gitu kan. Ini kan halal tapi nggak baik bagi orang yang sudah divonis penyakit, ya. Atau juga salah tempat, halal makan rujak tengah malam, udah siap-siap, ya. Artinya ini juga harus diperhatikan. Karena jangan sampai nanti ketika jelang Ramadan malah sakit, akhirnya tidak menjalankan ibadah Ramadan. Makanya persiapan fisik benar-benar, termasuk asupan makanan. Ya, saya juga baru Allah sadarkan istilahnya kan, karena asupan makanan juga masa bodoh, minumnya juga nggak diperhatiin kurang, ya akhirnya sakit terus berulang terus sampai berapa kali terus seperti itu, ya. Nah ini peringatan dari Allah, makanya diperhatikan, diperhatikan untuk itu semua, ya. Ini yang menjadi bagian penting, ya, bahwasanya asupan juga termasuk juga olahraga, walaupun cuma 30 menit, ya. Ini kalau nggak bisa di luar ya di rumah, jalanin aja di rumah, bolak-balik dapur keluar, dapur ke kamar depan gitu. Paling kalau kita bilang lepas stres, komentarnya begitu kan, wah gila stres nih, kalau usah keluar, ya udah di dalam aja. Jadi kan pakai hitungan tuh berapa, hitungan atau pakai jamnya setengah jam selesai, ya. Artinya ini juga merupakan bagian dari yang Allah perintahkan kepada kita untuk persiapan di bulan Ramadan nanti. Termasuk kalau juga kita punya alat bantu hari ini untuk memonitoring apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, itu juga perlu. Ya, misalnya saya bulan ini harus sholat malam terus nih, ya ada alat bantunya, ya sebagai alat monitoring kita. Ya, pernah dulu dibagikan, ya. Itu kita sebagai alat bantu. Baca Quran juga begitu. Saya pengen kalau bulan Ramadan biasanya satu hari bisa 1 juz bahkan lebih. Bisa kali ini minimal sehari 1 juz. Ada alat bantunya. Ya, begitu pula ibadah-ibadah yang lainnya. Itu sebagai alat bantu. Dan yang keempat, tentunya juga namanya pertandingan, apalagi olimpiade, itu pasti membutuhkan dana yang besar. Persiapan finansial di sini, ya, keuangannya nih. Ini pasti membutuhkan, ya, apakah tadi untuk mempersiapkan asupan makanannya, kemudian mencari guru untuk memberikan mental yang kuat bagi si atlet biar menjadi sanggara, menjadi pemenang, ya, dan juga memberikan di sini pelajaran-pelajaran yang kebutuhan dia untuk pertandingan nanti. Pasti dia akan membutuhkan uang. Begitu pula kita di bulan suci Ramadan, ya. Ini dengan sendirinya perlu, karena kita tahu yang pertama, yang namanya zakat itu kan sudah mulai dibayarkan per 1 Ramadan. Ya itu kan pakai uang, pakai cuan, atau pakai kebutuhan pokok yang ada di rumah. Dan ini zakat itu kan jelas wajib. Ketika ada seorang meninggal di pertengahan perjalanan, baru puasa 15 hari meninggal, tetap zakat dibayar. Atau kita pengen juga bersedekah, ya, atau gak usah bersedekah di rumah kita untuk persiapan buka dan sahur, kan harus ada. Walaupun kata musola juga ada kan, ada ya, ada nggak Om Leo? Ada. Ya, ada nggak buka puasa di sini? Ada nggak? Sahur juga kan kadang ada, ya. Nah itu kan butuh uang. Apa kita bisa nempel? Tapi masa anak istri dibawa ke masjid sih kan nggak mungkin, ya. Kecuali punya strategi, kamu misalnya gitu, ya. Tapi kayaknya mustahil. Atau yang ketiga lagi, kita pengen memperbanyak sedekah,
memberikan buka dan sahur, apapun juga, berinfak, memberikan santunan-santunan dan yang lainnya. Ini kan perlu dengan namanya dana. Ya, maka itulah ini yang persiapan-persiapan yang harus kita kuatkan di bulan Sya'ban ini. Yang pertama keilmuan, di mumpung masih ada 26 hari, ya, pelajari. Apakah bertanya kepada guru fas'alu al-dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada zikir jika kamu tidak tahu. Atau kepada ustaz-ustaz yang memang sudah jelas ya dari labelnya ini ya, ini adalah ustaznya Yuna. Kalau ngomong ini nggak sembarangan. Ngomong itu selalu dalilnya jelas. Itu boleh. Ya, apakah di YouTube atau di mana? Kalau ada yang nggak jelas, jangan kita pikirin sendiri. Kita bawa ke guru kita. Ya, kita bawa kepada orang yang mengerti. Kita tanyakan. Ya, karena kalau kita main jalanin saja, sementara tidak bertanya lagi, sama aja kita belajar sama setan. Apalagi kalau ada yang lain, Google juga ada. Belajar sama Google itu belajar sama setan namanya. Ya. Kecuali kita udah tahu nih, udah pernah diajarkan oleh guru kita, atau kita pernah mendapatkan pelajaran dari seorang ustaz, seorang ulama gitu ya. Kemudian kita lihat di YouTube, di Google, ini ada sama, itu untuk penguat saja. Sebagai penguat, oh ternyata apa yang pernah disampaikan oleh guru saya, apa yang disampaikan pada saat saya ngaji itu, ini ada dalilnya, ini sebagai penguat. Ya, itu yang pertama, harus dengan keilmuan. Kemudian persiapan yang kedua tadi, jangan lupa ya, bersihkan hati kita. Sabar sebagai tazkiyatun nafs, ya. Bagaimana bersihkan jiwa kita dengan deketin Allah, campur-campur sama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa btaghu ilaihi wasilah. Cari jalan untuk deketin Allah, yaitu dengan ibadah nafilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu persiapan fisik atau jasadiah, yaitu tentunya tadi asupan makanan harus kita perhatikan, yang masuk tubuh kita harus kita perhatikan. Kemudian juga jangan lupa istirahatnya juga harus diatur. Kemudian juga yang namanya olahraga harus juga dijalankan. Ditambah lagi alat monitoring sebagai alat bantu kita memperkuat persiapan untuk pertandingan di Ramadan. Dan yang terakhir adalah persiapan malamnya. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan taklim malam ini. Apa yang disampaikan berdasarkan hadis tadi ya, benar itu dari Allah dan Rasulnya. Ya, yang benar datangnya dari Allah dan Rasul juga dari Allah kan. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Sementara kalau ada khilaf yang salah, yang berbeda pendapat, itu benar dari saya. Dan juga tentunya kesalahan ini peran setan laknatullah ya yang mengganggu. Untuk itu saya mohon dimaafkan dan terima kasih atas fokus dan perhatiannya dalam kajian pada malam hari ini. Kita berdoa semoga keberkahan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya hadiri, saya salam kembali kepada Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.